Kasus bergulir, publik mencibir. Kejagung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Di saat yang sama, Kejagung justru menunjukkan geliat penegakan hukum lewat penerbitan sprindik baru dan penanganan sejumlah perkara besar. Apakah langkah ini mencerminkan strategi penegakan hukum yang lebih terukur atau justru memunculkan ruang tafsir di tengah publik? Untuk membahas lengkap lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore. Ya Mbak Fitri, ini kan Kejagung baru saja menerbitkan 3 sprindik ya terkait Febri Adriansyah. Kemudian juga membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 mantan jaksa dari KPK yang pernah di KPK ya. Ini Anda membacanya seperti apa nih langkah Kejagung? Kalau melihat daftar kegiatan yang barusan disebutkan, tentu saja kelihatannya keren. Tapi jangan lupa, yang sedang diperiksa ini adalah seorang mantan Jampitsus ya, Febri Adriansyah. Kemudian yang kedua, ini artinya ada benturan kepentingan sebenarnya ketika ada pelimpahan penyidikan dari kepolisian kepada kejaksaan. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, ini adalah hal yang tidak lazim dilakukan, pelimpahan penyidikan dari kepolisian kepada kejaksaan. Bukan hanya tidak lazim, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu tidak dikenal. Yang dikenal itu biasanya kalau penyidikan sudah selesai di kepolisian, maka ada pelimpahan untuk penuntutan ke kejaksaan. Nah, ini pertanyaannya, mengapa sebuah prosedur yang tidak ada di KUHP itu dilakukan, sementara kita juga tahu ada benturan kepentingan yang luar biasa, karena tentu saja yang akan memeriksa seorang Febri adalah juga orang-orang yang dulu anak buahnya, karena beliau adalah Jampitsus. Jadi saya kira kalau saya menyorotinya lebih bukan sebagai prestasi, tapi saya ingin menyodorkan skeptisisme kehadapan publik. Ini situasi yang tengah terjadi. Berarti apakah sebaiknya Febri ini diperiksa oleh lembaga lain untuk menghindari konflik of interest atau bagaimana nih? Bisa saja misalnya oleh KPK langsung. Tadi kan disebutkan dalam tim sus itu ada mantan KPK ya. Saya kira itu bukan persoalannya. Sebenarnya kalau dilihat bagaimanapun ada koordinasi tentu saja antara penyidik KPK dengan penyidik di kepolisian. Kita harus memperhatikan bahwa secara kelembagaan itu KPK terlepas dari kejaksaan. Dan dalam konteks ini juga sebenarnya bisa masuk, saya lupa pasalnya ya, tapi salah satu pasal di Undang-Undang KPK 10A kalau saya tidak salah, yang intinya adalah KPK bisa melakukan pengambil alihan penyidikan. Misalnya itu yang harus dilakukan, silakan. Tentu saja kelindahan aktor tetap akan ada, tapi buat saya benturan kepentingannya sangat-sangat luar biasa ketika seorang mantan Jampitsus diperiksanya oleh jaksa-jaksa yang dulu adalah anak buahnya. Dan ini juga aneh sekali ya bentuknya, karena kita tahu keputusan ini diambil setelah ada pertemuan dengan Pak Prabowo, kemudian dengan Menteri Pertahanan, dengan Kapolri, dan lain sebagainya. Highly political situasi ini. Iya, dan sebelumnya kan memang publik menilai harusnya kasus ini dialihkan ke KPK, tapi malah melibatkan mantan jaksa di KPK. Ini sesuai prosedur hukum tidak, Mbak Fitri? Tidak sesuai. Saya sebenarnya melihat bahwa ini adalah upaya untuk bilang bahwa tenang saja, ada mantan alumni KPK. Padahal yang kita persoalkan adalah kelembagaannya. Bukan soal dia pernah di KPK atau tidak. Ini persoalan kelembagaan. Karena persoalan sepelik ini, di mana ini sangat-sangat politik tingkat tinggi, ada benturan kepentingan, maka jalan keluarnya adalah diambil yang institusinya paling tidak rumahnya itu, rumah penyidiknya itu berbeda, bukan kepolisian, bukan kejaksaan. Jadi kita masih punya kepercayaan yang lebih lah dalam kasus ini ya, walaupun KPK juga banyak kritik. Jadi buat saya ini tidak menjawab, karena ini bukan persoalan orang per orang, tapi persoalan institusional, karena ini penegakan hukum. Baik, berarti bisa disimpulkan ini hanya formalitas saja begitu? Iya, saya kira ini upaya untuk ini kan ada gesekan. Saya kira ini sudah jadi sorotan kita semua, dan kita semua tadinya berharap ya dengan ada gesekan antara kepolisian dengan kejaksaan. Tadi disebut-sebut sedikit soal penghentian pengumpulan data program MBG. Nah, kita paham kalau kita tarik dengan helikopter view, awalnya adalah ada Pak Lalu Muhammad Iwan, seorang polisi aktif yang diperiksa oleh kejaksaan. Baru kemudian bergulirlah semuanya ini sampai hari ini. Nah, jadi saya melihatnya gesekan ini tadinya publik bersorak ya, karena wah ini terungkap nih ada emas lebih berat daripada Monas 74 kg.
Tapi yang kemudian kita lihat adalah pertemuan di antara para kepala-kepala itu, saya kira di publik juga sudah luas, saling berpelukan, cipika-cipiki, sehingga akhirnya dialihkanlah penyidikan dari kepolisian kepada kejaksaan. Jadi kalau saya melihatnya ini sebenarnya cara untuk lebih mengharmoniskan, menghindari gesekan, padahal tujuan penegakan hukum bukan untuk menghindari gesekan. Justru menghindari gesekan membuat kita bertanya besar gitu. Ini kekuasaan yang mana nih yang sedang dilindungi? Tujuan penegakan hukum adalah mencari keadilan, apalagi ini kasus korupsi. Ya. Mbak Fitri, seperti yang tadi Mbak Bella, ini kan sebelumnya Kejagung mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan pengumpulan data dan keterangan pelaksanaan EBG ya. Nah di sisi lain ini Kapuspenkum sudah bilang penghentian pengumpulan data ini bukan berarti hasilnya tidak diproses. Bagaimana ini Anda membacanya? Apakah benar? Ya, kalau saya kembali mau skeptis karena sekarang kan words against words gitu. Beliau bisa bicara tentang saja hasilnya tidak akan diproses. Tapi misalnya orang lain juga akan bisa bilang bahwa mungkin hasilnya ini akan akan lanjut terus dan seterusnya. Nah, yang kita jadikan acuan adalah tindakan hukum apa yang tengah terjadi, dan ternyata kita bisa lihat surat edarannya penghentian. Dan ini terjadi setelah kasusnya Pak Febri dialihkan dari kepolisian kepada kejaksaan. Nah, jadi buat saya tidak mau langsung percaya, langsung terharu karena tindakan hukum yang nyata adalah ternyata pengumpulan data program MBG itu memang dihentikan, dan kita semua bisa melihat yang menjadi awal itu tadi tuh ada polisi aktif yang ternyata diperiksa oleh kejaksaan. Jadi ada apa di balik ini? Kita harus lebih jeli melihatnya. Nah, Mbak Bivitri, menurut Mbak apa sih urgensi dibalik dikeluarkannya surat edaran penghentian pengumpulan data ini yang perlu dipahami oleh masyarakat? Apa mungkin langkah ini dimaksudkan supaya proses hukum lebih terfokus pada data yang mungkin sudah dianggap cukup, atau bagaimana nih Mbak? Itu yang belum terang. Kalau memang datanya dianggap cukup, beberkan ke masyarakat. Data apa saja yang sudah ada? Kan sekarang nggak terang nih pengumpulan datanya apa, dan saya kira istilah pengumpulan data juga secara hukum sebenarnya nggak begitu ya istilahnya. Dalam hukum itu penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan. Nah, apakah misalnya pengumpulan data ini adalah langkah awal sebelum mencapai penyelidikan? Kalau memang itu dan ternyata publik punya pertanyaan besar, kewajiban bagi kejaksaan untuk mengumumkan memangnya datanya sudah secukup apa sih? Benarkah akan dilakukan penyelidikan? Mungkin saja mereka akan berkilah, ya ini kasus hukum belum bisa dibeberkan. Tapi karena ini menyangkut kasus yang sangat-sangat kontroversial, sangat politis, dan MBG-nya sendiri itu juga sangat bermasalah. Jadi di titik ini saya kira sekali lagi pencarian keadilan itu juga harus memperhatikan apa yang mesti transparan supaya masyarakat bisa mengawasi persoalannya dengan lebih teliti. Nggak ada spekulasi juga kan, jadinya lebih bagus. Ya. Ada tidak Mbak indikator objektif agar publik itu bisa menilai kalau pengumpulan data itu memang penghentian pengumpulan data itu memang murni keputusan teknis, bukan dipengaruhi faktor lain? Indikator objektifnya adalah ketika sudah ada keterangan tentang penyelidikan, kalau memang ada sampai penyelidikan. Makanya ini agak membingungkan sebabnya, karena dalam KUHAP itu pengumpulan data nggak ada ya. Jadi kalau memang mau pakai indikator, dan menurut saya kalau tindak pidana berarti indikatornya harus KUHAP dan Undang-Undang Tipikor, maka silakan dibuka penyelidikan itu apakah sudah dilakukan atau belum. Itu ya satu ya. Jadi apakah penyelidikannya sudah pro justisia, dan kemudian yang kedua harus dicek apakah mana saja misalnya orang-orang ataupun pihak-pihak yang tengah diperiksa misalnya, itu paling tidak yang bisa kita lihat. Dan kita juga jadi bisa melihat konteksnya dalam MBG itu, katakanlah ada berapa titik sih, atau paling tidak kalau masih belum bisa tentu saja ya, karena tersangka belum diumumkan kalau di tahap ini. Paling tidak umumkanlah pada publik, misalnya yang kami sedang teliti adalah jual beli titik, misalnya begitu. Atau yang kami sedang teliti adalah pengadaan motor untuk MBG atau apa itu namanya, truk dan lain sebagainya. Nah ini kan belum dijelaskan sama sekali. Ini yang saya kira harus segera diumumkan.
Baik. Mbak Bivitri dan juga pemirsa, ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yusril juga meyakini Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat walaupun agak sedikit diam-diam. Mari kita simak pernyataan Yusril. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Ya, Mbak Bivitri, Pak Yusril kan mengatakan bahwa Pak Prabowo ini telah memperhatikan kasus Febri ini, telah memberi perhatian dan juga melakukan langkah yang tepat, namun memang agak diam-diam. Ini maksudnya seperti apa? Apa yang bisa Mbak Bivitri baca dari pernyataan tersebut? Baik, yang harus dipahami kan posisi seorang pejabat publik, apalagi menteri koordinator ya, bidangnya hukum lagi. Tentu ia harus berbicara satu normatif, kemudian yang kedua dia harus dalam posisi membela kepala pemerintahannya, yaitu Prabowo Subianto. Nah, jadi pembicaraannya tadi terdengar ya sangat normatif, tapi sebenarnya ada bagian yang memang perlu kita kritisi. Pada bagian meskipun diam-diam, tentu saja Pak Prabowo akan sangat perhatian karena ini semua di jajaran pemerintahan dia, yang akan kena baik buruknya adalah kepalanya, yaitu Pak Prabowo sendiri. Nah, tapi secara diam-diam ini yang membuat kita patut untuk bertanya-tanya. Apakah misalnya tadi itu pelimpahan perkara dari sama-sama penyidikan nih persoalannya di situ kan, dari kepolisian kepada kejaksaan itu dilakukan dengan keputusan yang dilakukan secara diam-diam dalam tanda kutip di balik layar, di balik pintu barangkali rumahnya Pak Prabowo atau mungkin di istana. Nah, ini barangkali yang dimaksud oleh Pak Yusril sebagai diam-diam. Dan ini yang menurut saya yang tadi saya katakan sebagai ini sangat politik tingkat tinggi. Karena akhirnya Pak Prabowo sendiri yang melakukan koordinasi itu. Nah, koordinasi ini menurut saya memang batasnya tipis sekali antara yang namanya koordinasi dengan intervensi. Nah, garis tipisnya sebenarnya ada di titik diam-diam itu. Dan kemudian ukuran keduanya adalah apakah dia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau tidak. Ternyata tidak, karena tidak dikenal pelimpahan itu. Kalaupun tadi saya sempat ada diskusi, beberapa pihak bilang, oh kami sudah pernah lakukan misalnya. Tapi periksa lagi, benarkah? Karena dalam riset kecil yang saya lakukan belum pernah ada pelimpahan, penyidikannya masih berjalan terus dilimpahkan. Dan yang kedua yang harus diperhatikan, karena ada benturan kepentingan yang luar biasa ini loh. Ini yang diperiksa Jampitsus, yang memeriksa jaksa. Jadi saya kira kalaupun dulu pernah ada, kalaupun saya nggak tahu ya, sekali lagi harus diverifikasi, tetap saja khusus dalam kasus ini tolong benturan kepentingannya diperhatikan. Dan itu yang buat saya bertanya-tanya, garis batas antara kekuasaan intervensi dengan koordinasi itu jangan-jangan lebih banyak ke intervensi bukan koordinasi. Baik. Jadi menurut Mbak Bivitri ini, sejauh mana sih Presiden itu bisa tetap memastikan penegakan hukum berjalan baik tanpa intervensi berlebihan terhadap proses hukumnya sendiri? Ya, pertama-tama pasti koridor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diikuti. Masalahnya begini yang harus diketahui oleh publik. Kalau ternyata ini melanggar KUHAP, dengan sangat mudah Pak Febri itu bisa melakukan yang namanya pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah tempat di pengadilan di mana seorang tersangka itu bisa menggugat penyidiknya kalau ternyata tidak sesuai prosedur
yang dia alami tidak sesuai dengan KUHP. Nah, kalau dia menang, dia akan lepas tuh. Nah, jadi itu juga harus dipahami oleh publik. Kenapa kita harus cerewet betul, harus sesuai KUHP, harus sesuai KUHP. Nah, jadi kembali, ukurannya adalah intervensi dengan koordinasi di situ. Sesuai KUHP nggak nih? Kalau ternyata nggak sesuai, ya kita boleh bertanya. Kemungkinan pertama adalah memang tidak tahu. Ya, saya ragukan ya, ini ahli-ahli semua, Pak Yus. Itu kan luar biasa, profesor juga gitu. Yang kedua adalah memang disengaja, yang penting semuanya harmonis. Tapi publik jadinya diabaikan. Tapi ada kemungkinan ketiga, jangan-jangan ya dibiarkan supaya ada pra-peradilan sehingga pada akhirnya bisa jadi jangan-jangan Pak Febri akan lolos. Karena ternyata ini tidak sesuai dengan KUHP yang sudah disepakati juga. KUHP itu kan hasil dari Presiden dan DPR. Kok dilanggar sendiri? Nah, buat saya batasnya di situ. Baik. Mbak Bivitri dan juga pemirsa, ini polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan juga Kedutaan Amerika Serikat dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ini sejumlah personil FBI Amerika ini menghadiri gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan keterlibatan FBI ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Mbak Bivitri, ini kan pemandangan cukup jarang ya polisi sampai melibatkan FBI gitu. Menurut Mbak Bivitri ini bagaimana tanggapannya? Ya, sangat-sangat jarang ya. Juga bahkan seakan-akan Bank Indonesia kita tidak cukup mumpuni untuk melakukan pengecekan itu. Jadi dan yang kedua yang kita bisa pertanyakan, tadi kan dijelaskan di awal sekali ya, bahkan langsung dari kejaksaan tadi sudah keluar sprindiknya. Sprindik itu surat perintah dimulainya penyidikan oleh kejaksaan. Jadi juga jadi pertanyaan, kenapa kepolisian yang masih melakukan hal ini? Kalau dikatakan, tapi kan kami bagian dari tim khusus, maksudnya koordinasi begitu ya. Tapi bagi saya sprindik sudah keluar, saya patokannya KUHP aja nih. Sprindiknya sudah keluar di kejaksaan, terus kemudian polisi masih melakukan koordinasi yang sifatnya besar sekali kepada FBI, Kedutaan Amerika dan seterusnya. Tanda tanya besar kenapa? Nah, buat saya jangan-jangan ini juga suatu cara untuk juga melanjutkan sebuah show kepada kita publik, karena kan publik terkejut sekali, saya kaget sekali ada emas yang demikian banyak, besar, uangnya juga banyak sekali. Dan publik sudah kadung bertepuk tangan melihat semuanya ini terbuka, kemudian kecewa lagi. Nah, saya kira ini juga bagian dari sebuah populisme hukum yang ditunjukkan kepada kita semua. Tapi yang lebih pesimis, tapi ya saya nggak tahu ya, saya kira semua spekulasi sekarang di titik ini harus diungkapkan semua, itu adalah kemungkinan untuk kemudian mengalihkan perhatian kita pada kasus intinya. Sebenarnya ini 74 kg emas ini dapat dari mana? Uang siapa yang dalam tanda kutip ditilep begitu ya? Dan ini uangnya siapa nih? Karena kan Pak Febri itu sempat menyatakan ini benar rumah saya, tapi ini bukan barang-barang saya, bukan uang saya. Nah, kita jadi nggak fokus tuh ke persoalan sebenarnya. Kita jadi fokus apakah emasnya ini asli. Terus kita terpesona dengan 74 kg emas dan lain sebagainya. Jadi buat saya ini suatu hal yang tidak esensial sampai dengan ada kerjasama dengan FBI. Karena untuk hal-hal seperti ini kita juga punya perangkatnya. Bank Indonesia itu luar biasa mumpuni menurut saya. Kalau memang perlu Bank Indonesia. Jadi pertanyaan besar itu kan kemudian akan mengarahkan kita pada soal ini pertunjukan apa dan apa yang ingin dialihkan perhatian publik
Karena kita jangan-jangan jadi tidak fokus pada apakah betul tim khusus yang 9 orang itu betul-betul akan membongkar semua aliran uang itu dari mana, kepada siapa, untuk apa, dan pada akhirnya bagaimana membawa semua kelompok, karena tidak mungkin korupsi itu dilakukan sendirian. Begitu, itu yang harus diungkap. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Mbak. Terima kasih.